Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar, peristiwa agung, perjalanan mulia menuju kemuliaan seorang baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini juga diabadikan oleh Allah sesuai dengan nama peristiwa ini, diabadikan menjadi nama surah dalam salah satu Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa besar dalam sejarah keislaman kita. Ya. Dan kita tentu sudah tahu bagaimana sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu hari ini saya tidak akan menceritakan bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tapi hari ini saya akan berbagi kepada seluruh jamaah bagaimana suasana, kondisi para sahabat saat itu yang mendengarkan cerita tentang Isra Mi'raj. Ketika suatu pagi setelah Rasulullah SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 1 sampai ke langit ke-7, lalu naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu, dan balik lagi ke Mekah hanya 1 malam. Esoknya rakyat atau penduduk Mekah saat itu heboh. Ya, kenapa? Karena peristiwa ini tidak mungkin bisa terjadi. Karena itu dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, masyarakat Quraisy itu yang tadinya kufur bertambah kekufurannya, dan para sahabat ya yang sudah beriman mulai goyah imannya, bahkan ada yang mulai murtad lagi. Kita bisa bayangkan ya bagaimana kondisi kejiwaan para sahabat saat itu. Jangankan untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, berangkat dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang saat itu kendaraan terhebat yaitu kuda paling cepat menempuh jarak 1 bulan lamanya, pulang balik 2 bulan, pulang pergi 2 bulan. Ini Muhammad bercerita kepada orang Quraisy, kepada orang Mekah saat itu hanya 1 malam saja. Bagaimana bisa mungkin percaya? Jangankan untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj saja, untuk mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul pun betapa susahnya. Bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW datang mengakui sebagai Nabi dan Rasul yang saat itu kita tahu Nabi Muhammad adalah seorang ummi, seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, lalu datang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Bagaimana mungkin bisa percaya? Ditambah lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj yang tidak mungkin terjadi pada saat itu. Ya, nalar tidak akan bisa menerimanya kalau bukan karena keimanan. Karena itu peristiwa itu pada hari itu Abu Jahal dan orang-orang pengikutnya, kawan-kawannya itu mulai merasa bergembira. Kenapa? Karena mereka meyakini dengan peristiwa Isra Mi'raj ini akan hancurlah, habislah ajaran Muhammad. Ya, habislah ajaran Muhammad. Kenapa? Karena mereka sudah tahu nih. Ya, mereka sudah tahu. Satu Mekah sudah mulai goyah imannya. Tadi sudah saya sampaikan, yang kufur bertambah kufur, yang iman mulai goyah imannya, bahkan ada yang sudah murtad ya karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Jahal dan kawan-kawannya melihat ada sesuatu yang belum sempurna nih. Apa itu?
ada satu orang lagi sahabat Nabi yang belum tahu peristiwa ini. Siapa dia? Dialah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka Abu Jahal dan kawan-kawannya bergegas menemui Abu Bakar Siddiq untuk menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini. Untuk apa? Bukan supaya untuk menyampaikan, bukan supaya beriman, tapi agar menggoyahkan imannya Abu Bakar Siddiq dan untuk memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah Abu Jahal dan kawan-kawannya menemui Abu Bakar Siddiq. Ketika sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu," kata Abu Jahal nih, "sahabatmu mengaku bahwa dia sudah pergi ke Baitul Maqdis." Apa jawaban Abu Bakar Siddiq yang membuat gentar Abu Jahal dan kawan-kawannya ini, yang membuat makin ciut hatinya. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? "Wahai Abu Bakar, wahai orang-orang Quraisy, apakah benar yang dikatakan itu? Apakah benar itu perkataan dari Muhammad?" "Iya, dia ngaku bahwa dia ke Baitul Maqdis, bahwa dia ke Masjidil Aqsa." Apa jawab Abu Bakar Siddiq? "Wahai orang kafir Quraisy, kalau memang itu yang dikatakan oleh Muhammad, pasti itu benar." Bahkan dalam bahasa Arab disebut laqad shadaqa, pasti benar. Beda nih dengan sahabat yang lain. Sahabat lain mulai goyah imannya. Ya, tapi Abu Bakar Siddiq bukannya goyah, malah makin kuat imannya. Laqad shadaqa, pasti benar. Maka Abu Jahal dan kawan-kawannya makin bingung. Ya, ada yang aneh nih dengan Abu Bakar. Maka Abu Jahal bertanya lagi, bercerita lagi, "Wahai Abu Bakar, apakah kau tahu Muhammad mengaku sudah ke Baitul Maqdis, lalu balik lagi, sudah nyampe di pagi hari, hanya 1 malam saja?" Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Wahai Abu Bakar, wahai Abu Jahal, wahai orang Quraisy, wahai kafir Quraisy, dengarkan. Aku mempercayai ilham turun dari langit ke bumi. Aku mempercayai firman Allah, ya wahyu Allah turun dari langit ke bumi. Maka aku pun percaya ketika Allah mendatangkan Muhammad dari bumi ke langit. Apa susahnya untuk beriman kepada Muhammad SAW?" Hebatnya luar biasa. Bahkan ada riwayat lain ya menceritakan, dalam riwayat lain disebutkan, ini yang lebih dahsyat lagi cerita Abu Bakar Siddiq nih ya. Apa kata Abu Bakar ketika mendengar cerita Abu Jahal dan kawan-kawannya yang bercerita tentang Isra Mi'raj? Abu Bakar menjawab dengan lantang dan dengan semangat keimanannya. Apa kata dia? "Wahai Abu Jahal dan kawan-kawannya, perhatikan, andai kata di depan itu ada tembok yang berwarna hitam dan kita tahu itu hitam, tapi Muhammad bilang itu putih, maka aku akan percayai itu tembok putih walaupun memang itu hitam, dan aku benarkan perkataan Muhammad dan aku salahkan mata saya." Allahu Akbar. Luar biasa keimanan seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ya tentang imannya Abu Bakar Siddiq nih ya, andai kata imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh orang-orang beriman yang ada di muka bumi ini kecuali para nabi ya, disebutkan riwayatnya seperti itu. Andai kata imannya Abu Bakar ditimbang dan ditimbang lagi ya, ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi yang ada di muka bumi ini kecuali para nabi, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah peristiwa luar biasa dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa kuatnya iman sahabat Abu Bakar Siddiq sehingga beliau digelari As-Siddiq. Karena apa? Karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Kita teladani bagaimana kuatnya iman Abu Bakar Siddiq dan kita teladani di hari ini. Ya. Apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan, kita yakini kebenarannya dan kita jalani syariatnya. Kenapa? Karena semua syariat yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita pasti benar dan pasti baik buat kita. Tidak ada yang merugikan kita, hambanya. Karena itu jalankan semua syariatnya, jangan banyak tanya, jangan banyak komplain, kerjakan saja. Tidak peduli itu sunnah maupun wajib, kerjakan saja. Ya, karena inilah akan meningkatkan derajat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, dari peristiwa ini, di peristiwa Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala, makin meningkatkan kualitas iman kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's join in another